Misalnya kalau itu kita bahas tentang, oh ya ada nih hubungan politik dengan media di Indonesia. Bedanya Korea sama Indonesia itu yang paling kentara itu sebenarnya di Indonesia itu hampir semua diurusin sama negara. Hampir semua hal di Korea itu yang ngurusin swasta. Jadi negaranya nggak ikut campur urusan masyarakatnya terlalu jauh. Sehingga Lee Jae-yong presiden Samsung itu lebih berkuasa daripada presiden Korea. Selamat datang kembali di podcast Mahasiswa Berbicara. Di episode kali ini, kami masih bersama dengan Bogi dan Brilin untuk berbagi relevansi ilmu politik dengan pengalaman serta perspektif mereka selama melakukan kegiatan exchange di Korea Selatan. Yuk kita simak kisahnya. Ini sih, aku mau nanya, kan tadi kalian udah cerita nih kayak pesan-pesan di Korea kayak gimana gitu. Tapi di sini aku mau ngulik sedikit tentang politik nih, kan kayak aku udah mention tadi di depan kalau mereka ini kan mahasiswa ilmu politik gitu. Tapi kalian ternyata waktu dapat kesempatan belajar di sana kalian malah nggak belajar, bisa dibilang kurang into ke politik. Gak usah gitu. dikurang, ya udah nggak belajar gitu. Nggak belajar politik gitu kan ya. Nah, tapi ada nggak sih kayak maksudnya selama dari ibaratnya kalian belajar politik nih dari semester 1 sampai semester 5, 6 lah ya. 6 itu tapi ternyata kayak itu kalian pakai gitu atau ternyata yang udah aku pelajarin tuh nggak sia-sia gitu loh, bisa aku pakai di sini gitu ternyata. Itu kayak gimana sih, atau justru malah ya nggak ada gitu, aku nggak belajar politik dan nggak ada politik yang aku terapin juga di sana gitu. Nah itu gimana? Mungkin bisa dari Brilin dulu deh. Karena aku ngambil satu mata kuliah politik di dalam era reglobalisasi. Nah itu kebetulan masih agak sedikit menyentuh dalam konteks politiknya. Kemudian di minggu-minggu selanjutnya kita bahas dari berbagai kawasan gitu kan dosennya. Nah ketika bahas dari berbagai kawasan, kemudian bahas dari berbagai misalnya isu keamanan, isu politik, isu sosial, ekonomi dalam negara itu, di satu kelas itu isinya kan mix ya, campur dari orang Korea kemudian juga ada orang asing. Nah disitulah akhirnya profesornya itu lebih engage, kemudian tanya, oh iya kok di Korea seperti ini, kemudian dari negara lain seperti apa. Terus banyak juga yang penasaran, oh ya kalau dari negara Asia Tenggara, kan Indonesia Asia Tenggara ya, seperti apa, karena konteks kawasannya beda. Kalau di negara Korea itu kan Asia Timur ya, jadi Korea tuh mirip-mirip kayak Jepang, Cina, dan mereka tuh kebanyakan tuh lebih fokus ke daerah sana gitu, jadi nggak terlalu banyak yang tahu tentang misalnya Asia Tenggara itu seperti apa gitu. Dan Korea tuh juga proyeksinya mereka tuh lebih belajar ke politik US, Eropa dan sekitarnya, mereka kurang melihat ke kawasan Asia Tenggara itu seperti apa. Jadi disitulah akhirnya aku dan temanku di kelas itu yang orang Indonesia, kita menjelaskan ketika mereka tanya, oh iya dari konteks Indonesia seperti apa, kalau kita jawab pertanyaan juga kita hubungkan, oh ya kalau di Indonesia politiknya seperti ini. Misalnya kalau itu kita bahas tentang, oh ya ada nih hubungan politik dengan media di Indonesia. Buktinya salah satu pemilik media di Indonesia ikut turun dalam kontestasi politik. Siapa gitu. tuh? Ya nanti sebutlah namanya. Ini Dari Bogi gimana nih? Kalau aku gini, aku kasih latar belakangnya dulu ya. Oke, boleh. Jadi bedanya Korea sama Indonesia itu yang paling kentara itu sebenarnya di Indonesia itu hampir semua diurusin sama negara. Jadi seumpama sekolah-sekolah yang seumpama universitas katakanlah. Universitas yang terkenal, yang paling maju, yang terkemuka itu pasti negeri. Coba kita sebut aja yang ranking 1 sampai ranking 10 pasti negeri semua. Ya kan? Cuman kalau di Korea beda. Di Korea itu yang ranking 1 sampai 10 yang negeri itu cuma 1. Seoul National University. Benar. Nah, sedangkan Korea University, Hanyang, Chung-ang dan lain sebagainya itu semua swasta. Jadi di sini kita bisa tahu kalau hampir semua hal di Korea itu yang ngurusin swasta. Jadi negaranya nggak ikut campur urusan masyarakatnya terlalu jauh, gitu. Nah, itu kan berarti pemerintahnya nggak terlalu mengatur urusan masyarakatnya, sehingga urusan sampai ke ekonomi pun itu lebih mengemuka yang swasta, lebih mengemuka perusahaan swasta. Contoh, hampir semua GDP-nya Korea sekitar 46% kalau nggak salah tahun ini itu sumbangsihnya dari grup Samsung saja, belum terhitung
perusahaan yang terafiliasi dengan Samsung. Iya benar. Gitu. Sehingga Lee Jae-yong presiden Samsung itu lebih berkuasa daripada presiden Korea. To some extent seperti begitu. Ya. Sehingga waktu aku belajar ekonomi di sana itu justru kita kayak, loh, ekonominya kok isinya justru politik. Gitu. Oke. Seumpama contoh ekonomi tentang kebijakan moneter dan lain sebagainya. Kebijakan keuangannya Korea itu sekarang sudah mau masuk ke keuangan kripto, keuangan digital. Jadi digitalisasi mata uang, ya kan? Itu juga yang dorong sebenarnya dari Samsung sendiri sih. Jadi Samsung bikin infrastrukturnya, pemerintah hanya mengesahkan saja. Jadi pengambil keputusannya itu justru swasta ya. justru dari ekonomi itu tadi. Sehingga kalau ada apa kayak tadi kita ngomong tentang, loh, kita yang berangkat ke Korea kok malah belajar ekonomi, kok nggak belajar politik. Justru begitu aku berangkat ke sana niatnya liburan, jadi nggak jadi liburan. Malah belajar. Loh, kok politik lagi? Iya, oke. Menarik banget sih tapi itu. Jadi itu ya, swasta itu monopoli kekuasaan gitu. Ya. Iya, jadi aku tuh, ini aku mungkin mau disclaimer sedikit sih. Jadi aku kan kayak semester lalu ngambil mata kuliah demokrasi digital. Jadi di mata kuliah demokrasi digital tuh aku sempat membahas gitu loh terkait demokrasi digital dan juga demokratisasi digitalnya di Korea, dan itu tuh dia emang bagus banget secara digitalisasi di bidang apa, tapi memang kebanyakan itu yang mengelola atau yang menginisiasi itu justru malah pihak swasta, bukan malah dari pemerintahnya gitu loh. Jadi pemerintah tuh kayak sebagai support sistem aja sih kayak gitu. Jadi pemerintah itu cuma bawa capnya doang, yang ngerjain swasta. Oke, itu keren banget sih ya. Atau mungkin itu dari awal sejarah kemerdekaannya itu ya. Bisa yang jadi swasta itu membantu saat krisis. Iya. moneter gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan jauh sebenarnya sebelumnya krisis moneter itu kan mulai zamannya Park Chung-hee itu. Oh ya, Pak Chung ya. Dia tuh lihat contoh yang ada di Jepang justru. Di Jepang itu kan sudah banyak tuh konglo itu. Iya. Dan ternyata it works gitu kan. Akhirnya dipakai lah di Korea. Beberapa konglomerasi itu disupport oleh negara, dilindungi oleh negara. Gitu. Nah, waktu krisis, giliran mereka yang support negara waktu krisis. Waktu 98 itu. Iya kan, Pak Chung Hee akhirnya dapat gelar Bapak Ekonomi Korea itu. Iya. Karena dia berhasil menunjang perekonomian Korea yang tadinya sempat down banget sampai menjadi bagus banget. Oh iya, sama satu lagi ya tentang kemajuan ekonomi ya. Iya. Ternyata kemajuan ekonominya itu juga berhubungan sama pembangunan SDM juga. Jadi kita ini kan gimana tuh? Jadi gini, kita ini kan lagi sibuk tentang ini gimana sih urusan stunting dan lain sebagainya. Oh iya, betul. Hampir semua ini kita agak geser capres ya karena kita politik ya. Iya, nggak apa-apa ya. Bebas. Jadi capres 01, 02, 03 ini semua concernnya adalah tentang pembangunan sumber daya manusia semua, tentang pengurusan stunting semua. Nah, permasalahannya waktu aku lihat di Korea itu ternyata itu linear sama tingkat ekonominya. Semakin tinggi ekonominya, maka tingkat stuntingnya pun semakin rendah. Jadi gini, aku kebetulan tinggi badan 185 cm. Iya. Di Korea itu default. Jadi itu kayak rata-rata ya udah segitu. Oh iya, rata-rata masih gitu ya. Tinggi ya berarti. Jadi waktu aku di sini kok kelihatan tinggi gitu. Tapi waktu di sana, loh, kok biasa sama semua. Iya. Karena ternyata memang pertumbuhan tinggi badannya itu setiap generasi itu bisa 20 cm, 10 cm dari bapaknya. Berarti makin meningkat per tahun gitu ya. Bener. Dan stuntingnya pasti yang itu menurun sehingga waktu aku dengar kalau semama kita lihat suplemen peninggi badan dan lain sebagainya di Indonesia itu kan, itu kan suka ngomong ini kan tentang genetik semua. Ternyata nggak juga, nggak tentang genetik aja. Kalau memang tentang genetik dulu 1945 itu Korea, Jepang itu tinggi badannya di bawah kita sebenarnya, ya kan. Cuman justru sekarang yang paling tinggi di Asia itu mereka, yang paling pendek di dunia kita ini 160 sekian, 158 sekian. Itu sih.
Jadi kalau mau nyelesain permasalahan stunting itu memang fokusnya nomor satu memang harus benerin ekonominya sih. Berarti emang nggak bisa karena satu faktor kayak Iya bener sih. Kalau apa namanya itu kan hanya cara cepatnya saja. Iya, Itu kan untuk mutus generasi yang sebelumnya. Oke, generasi yang ke depan ini kita garap dengan bener nih, Iya, kan gitu iya. kan. Cuman ini opini pribadi aja. Iya. Kalau seperti itu otomatis akhirnya lebih banyak ibu-ibu yang akan hamil. Karena gizi anaknya sudah terjamin kan. Nggak dijamin bapaknya tapi dijamin bapak presiden. Iya. Oke. Malah makin banyak dong nanti ya penduduk kita nanti ya malah membludak nih. Iya. Kalau semakin banyak nggak apa-apa. Semakin banyak tapi kualitasnya juga semakin meningkat. Iya, Itu kan poinnya di situ sebenarnya. Itulah kenapa Korea GDP-nya tinggi. GDP per kapitanya pun juga tinggi. Itulah tugas kita sebenarnya. Betul, tugas kita sebagai generasi yang selanjutnya ini gimana caranya mutus itu tadi. Itu sehingga buat teman-teman besok yang lagi nggak mau milih, tentukan pilihannya itu sesuai dengan tujuan kalian, maunya apa, kepentingan kalian apa. Mau ekonomi Indonesia maju, oke, pilih salah satu aja. Udah jangan dikosongin, nanti dicoblos orang. Betul. Your voice matters. Nah, Jangan golput. jangan golput. Jangan golput. Jangan golput dan lebih bagus nomor. Ini kita udah ngobrol banyak banget sih. Mungkin next time kita bisa ngulik-ngulik lebih dalam sih nih soal Koreanya kalian gitu kan ya. Cuma karena waktu kita terbatas dan udah mau hujan teman-teman. Iya, ini kalau kelihatan nih mendung nih sebenarnya nih. Benar, ini udah menduga banget. Jadi mungkin sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Annyeong. Annyeonghaseyo.